surga kepalungan, kaya menjadi miskin. Yesus datang menyelamatkan. Dari tempat yang mulia ke salib kasar dan keras, Yesus datang dan korbankan hidupnya. Kasih penebusan tak kenal batas, kasih yang tak pernah akan mati. Jiwaku kelak nyanyi sepanjang zaman, memuji kasih yang maha tinggi. Kasih penebusan tak kenal batas, kasih yang tak pernah akan mati. Jiwaku kelak nyanyi sepanjang zaman, memuji kasih yang maha tinggi. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Kami rindu untuk belajar firman-Mu. Berkatilah kami semua dengan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Renungan firman Tuhan kita pada saat ini ditulis oleh Ruth Lennox dan judul pelajarannya adalah Cahaya di Ujung Terowongan. Ayat tema, pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Apabila aku merenung, makin lemah lesuhlah semangatku. Engkau membuat mataku tetap terbuka, aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Mazmur 77 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-5. Penjelasannya, nah Caroline membuka matanya dan menghela nafas. Dia harus bangun tetapi tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Apa yang terjadi padanya? Matahari bersinar di luar rumah, tetapi dia tidak bisa menghilangkan kabut di benaknya. Dia memiliki segala alasan untuk hidup. Jika Anda melihat kehidupannya dari sudut pandang orang lain, tetapi dari sudut pandangnya sendiri tidak ada. Perasaan putus asa dan kesulitan untuk tidur, dari rasa bersalah dan jauh dari Tuhan, seperti yang diungkapkan oleh Daud, adalah semua gejala dari apa yang sekarang kita ketahui sebagai penyakit depresi. Ini adalah penyakit yang ditentukan secara genetik yang disebabkan oleh penurunan bahan kimia tertentu di otak. Penderitanya merasakan seperti ada awan berat yang menekan pundaknya. Perasaan ini mungkin begitu kuat hingga mengarah pada pikiran atau tindakan bunuh diri. Bentuk ringan dari kondisi ini dapat ditolong dengan berolahraga, namun seringkali si penderita terlalu sakit untuk berinisiatif melakukannya. Bahkan, orang Kristen yang berdedikasi pun mungkin merasa seperti Tuhan telah meninggalkan mereka dan berkata seperti Daud, "Aku teringat akan Engkau ya Tuhan, dan aku mengerang." Bagi orang-orang ini pengobatan diperlukan dan bahkan dapat menyelamatkan nyawa. Tidak mungkin lagi bagi orang yang benar-benar menderita depresi klinis untuk menjadi lebih awas dan bersemangat hidup. Sebagaimana seorang penderita diabetes muda yang tidak dapat menurunkan gula darahnya hanya dengan berpikir bahwa gulanya lebih rendah. Keduanya menderita penyakit kimia yang memerlukan perawatan kimia. Orang Kristen seringkali merasa sangat bersalah karena merasa tertekan. Begitu atau bagi mereka kabar baiknya adalah ini bukan kesalahan mereka. Mereka menderita penyakit dan itu bisa diobati. Terlepas dari beberapa kemungkinan efek samping, bila obat-obatan antidepresan digunakan dengan hati-hati dan juga bijaksana, dapat mengubah hidup dan dapat menyelamatkan nyawa. Semua penderita depresi harus diperlakukan dengan kasih sayang dan diberikan dorongan semangat.
Mereka perlu membuat keadaan kimiawi mereka senormal mungkin, dan mengingat pemazmur yang sama menulis kata-kata menyedihkan dalam Mazmur 77, juga menulis Mazmur 81 ayat 1, bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Kesimpulan, ya Tuhan, beri saya belas kasihan terhadap orang lain yang menderita karena kondisi yang tidak saya mengerti. Dan ketika hidup saya menjadi suram, berilah saya kebijaksanaan untuk mencari pertolongan yang saya butuhkan hanya dari Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar firman-Mu. Tidak ada masalah yang berat yang tidak bisa diselesaikan oleh karena ada kuasa Tuhan. Tuhanlah yang akan menolong kami sebagai umat-umat-Mu dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Untuk itu, hamba mendoakan diberkatilah semua umat-umat Tuhan yang sudah sama-sama beribadah pada saat ini. Kiranya untuk apa yang akan kami kerjakan dan kami lakukan di sepanjang hari ini, kami diberkati, kami dilindungi oleh Tuhan. Hari persiapan menyambut Sabat Tuhan yang suci. Terpujilah nama Tuhan. Berkat melimpah akan tinggal dalam kehidupan kami, menjadi bagian kami. Karena kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.